Saya sebagai presiden waktu itu, saya pun sekarang sebagai mantan presiden, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita ya. Sehingga dengan demikian ya semua orang harus menghormati proses hukum itu sendiri. Perlu diingat bahwa pembunuh Munir ini, aktor intelektualnya, dia masih berkeliaran. Mereka digerakkan oleh suatu operasi intelijen. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tak membantah hilangnya berkas asli dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta atau TPF kasus pembunuhan Munir, namun akan menyerahkan salinannya kepada Presiden Jokowi. Dalam acara yang digelar di kediamannya SBY di Cikias, bekas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga menedaskan bantahan mantan Presiden SBY terkait selentingan bahwa pemerintah SBY waktu itu sengaja menghilangkan dokumen itu. Ini merupakan pemenuhan janji Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY beberapa waktu lalu melalui Twitter setelah muncul kabar bahwa Jaksa Agung M. Prasetyo akan menemuinya untuk mencari dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta atau TPF. Kejadian yang menyebabkan meninggalnya Munir adalah kejahatan serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu tak pelak jadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Demikian kata SBY. Maka saya pastikan yang kami lakukan dulu juga serius dan sungguh. Terutama dalam konteks penegakan hukum, tentu waktu itu sesuai batas kewenangan pejabat publik. Jika masih ada yang menganggap keadilan sejati belum terwujud, saya katakan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran. Jika masih ada kebenaran yang belum terselesaikan, selalu ada pintu untuk cari kebenaran sejarah. Saya dukung langkah Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya. Demikian kata SBY. SBY seterusnya menyerahkan penjelasan rinci terkait kekisruhan dokumen khusus kasus Munir itu kepada bekas Menteri Sekretaris Negara di masa pemerintahannya Sudi Silalahi. Saat kisah hilangnya dokumen asli kasus ini meletus, disebutkan bahwa di Sekretariat Negara tidak ada data tentang penyerahan dokumen TPF dan bahwa TPF menyerahkan dokumen itu langsung kepada Presiden SBY. Sudi Silalahi menjelaskan pemerintah SBY dituduh sengaja menghilangkan naskah sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Bahwa SBY disebut tidak menindaklanjuti sehingga kasus Munir belum selesai dan SBY disalahkan karena seolah-olah harus mengumumkan sendiri hasil TPF. Menurut Sudi, semua tudingan itu tidak benar. Sudi Silalahi memapar secara kronologis mulai pembentukan TPF hingga akhirnya dibubarkan. Pemerintah bahkan memperpanjang masa kerja TP selama 3 bulan lagi hingga 23 Juni 2005. Dan kemudian memutuskan bahwa temuan TPF diberlakukan sebagai pro justisia dan tidak lanjut dilakukan para penegak hukum. Demikian papar Sudi Silalahi. Menurut Sudi Silalahi, waktu itu TPF menyerahkan 6 salinan hasil temuan mereka. 1 berkas diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 5 berkas lagi diserahkan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Naskah saat ini sedang ditelusuri di mana keberadaannya. Kami Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan SBY akan terus cari di mana naskah itu. Berhubung Kapolri sudah diganti 7 kali, Jaksa Agung 4 kali, Kepala Badan Intelijen Nasional 5 kali, Menkumham 5 pejabat, dan Sekretaris Kabinet 4 pejabat. Namun katanya lepas dari belum ditemukan naskah asli teman TPF itu, rekomendasi TPF sudah dijalankan Presiden SBY. Ia menegaskan pula sementara naskah asli belum ditemukan, pihak SBY akan menyerahkan salinan dokumen itu kepada Presiden Joko Widodo.